Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Sri Kasyani Huta Barat. Jabatan saya sebagai Kepala Sekolah TK Harapan Mama. Teman-teman semua, saya akan berbagi praktik terhadap transformasi saya sebagai Kepala Sekolah TK dalam mengembangkan pembelajaran mendalam yang berhubungan dengan 7 kebiasaan anak hebat. Baik teman-teman, ayo ikutkan perjalanan saya. Baik teman-teman semua, ya, terkait dengan pembelajaran mendalam yang sudah kita pelajari beberapa bulan terakhir belakangan ini, tentu sudah paham ya apa itu pembelajaran mendalam. Ibu Nisa, bagaimana proses pembelajaran mendalam menurut Bu Nisa? Proses dia pembelajaran mendalam itu pendekatan belajar yang berfokus pada bahan anak. Kalau Bu Fitri? Pelajaran mendalam itu kita lebih menekankan apa mau anak-anak itu bukan lebih ke proses yang benar-benar berakar ya, berakar terkait dengan apa yang akan kita lakukan. Ya. Bisa dilihat slide-nya, ya. Nah, prinsip pembelajaran mendalam yaitu ada berapa Bu Nisa? Ada 3 ya. Berkesadaran, kita masuk di dalam berkesadaran. Nah, di berkesadaran ini kita lebih pada fokus pada materi yang akan kita kembangkan. Ya, tadi pada proses pembelajaran Bu Nisa, tema kita tadi terkait tentang apa Bu Nisa? Diri sendiri ya. Nah, tadi Bu Sri juga sudah melihat bagaimana ada mereka dalam berdoa, itu sudah mulai bagus ya, sudah mulai ada perkembangan ya di dalamnya ya. Nah, jadi pada kesadaran kita fokus pada apa sih capaian yang akan kita capai dan apa yang akan kita kembangkan. Itu sudah dinilai ya Bu Nisa. Oke, nah selanjutnya bermakna. Bermakna ini kita fokus pada pembiasaan yang akan kita kembangkan. Menurut Bu Fitri, bagaimana makna dalam proses pengembangan yang Ibu terapkan beberapa minggu ini? Proses pengembangan yang bermakna ya Bu ya. Iya. Nah, kita membiasakan anak untuk berperilaku tertib, Ya. antri, menunggu gilirannya. Masih adakah anak yang suka ambil giliran orang lain? Ada. Dan dia masih mau berterobos duluan. Tapi kita biasakan, kita harus antri. Baik, terima kasih. Berarti ada penilaian di dalamnya ya, fokus untuk anak selanjutnya. Oke, terima kasih. Baik, selanjutnya kita ke mengembirakan. Mengembirakan tadi sudah Bu Sri lihat ya, bahwasanya proses pengembangan yang mengembirakan itu anak-anak nampak antusias ya, bergembira, dia senang ya menyanyi. Oke. Nah, dalam pengalaman belajar tadi, apa yang Bu Nisa pahami terkait dengan pengalaman belajar di pembelajaran mendalam? Yang saya pahami, anak jadi paham dengan apa kegiatan dan apa tanggung jawab yang ia kerjakan. Oke. Ada berapa pengalaman belajar? Ada 3 ya. Apa aja? Memahami, mengaplikasi, dan Refleksi. Baik ya. Nah, ini teman-teman silakan dilihat ya, bahwasanya proses memahami itu bagaimana kita bisa ya memberikan pemahaman kepada anak terkait dengan pengalaman. Ya, kita bisa menginstruksikan sehingga anak benar-benar paham ya. Ya, seperti Bu Fitri sampaikan tadi, sebenarnya mereka masih belum paham disiplin ya, budaya antri tadi ya, budaya antri. Nah, untuk mengaplikasikan, nah ini tadi, nanti selanjutnya Bu Fitri bisa cek kembali apakah selama 2 hari ini ada tidak perubahannya. Nah, kalau sudah ada perubahannya berarti pembelajaran mendalam yang sudah kita implementasikan itu sudah mendekati ya. Nah, refleksi itu dapat menceritakan pengalaman. Pernah tidak
Bu Nisa atau Bu Fitri bertanya kepada anak atau bercerita di depan? Pernah ya? Contohnya bagaimana? Bercerita tentang apa saja kegiatannya di hari Minggu. Oh ya, ada lagunya ya yang pernah kita terapkan ya. Mesti ditembangkan itu lagunya. Tugas hari Minggu, ku potong kuku satu demi satu, bersih kuku ya, bersih kembangnya. Oke, nah teman-teman, terkait dengan 7 kebiasaan anak hebat itu sudah ada komunikasi dengan orang tua? Sudah ya, bangun paginya jam berapa begitu ya. Nah, terkait dengan beribadah sudah ada dicatat di buku penghubung kita? Sudah ya. Nah, untuk berolahraga mungkin di olahraga kita masih kepada olahraga senam ceria? Senam ceria? Masih. Jadi senam 7 kebiasaan anak hebat itu di hari apa? Hari Kamis. Berarti sudah ya, sesuai dengan KSP yang kita tetap terbitkan ya. Oke ya. Baik, terima kasih pada materi kita pada hari ini ya, sehingga nanti pada akhirnya kita dapat membentuk anak yang berakhlak mulia, sehingga anak dapat membangun kepercayaan diri dan membangun kedekatan dengan masyarakat ya. Terima kasih. Dia nggak mau sekolah loh Bu, karena aku buru-buru. Jadi berapa hari dia udah nggak sekolah? Udah berapa hari? Hari lah itu dia. Berapa hari Bu Fitri? Berapa hari Rizky tidak sekolah? Oh, sudah 3 hari ya? Berarti sudah 3 hari tidak sekolah. Apa masalahnya Bu? Dia nggak mau loh Bu, itu Kak, aku buru-buru. Apa kabar adek? Ayo. Bagaimana perkembangannya? Alhamdulillah Bu. Azahra rajin sholat, bangun paginya cepat, rajin kerjakan PR. Katanya mudah PR-nya walaupun tulisannya abal-abal. Gak apa-apa. Iya sayang. Iya. Semuanya dibuat. Mantap. Jas dulu ibu gurunya. Dari saya Iya. Terima kasih ya Mama Zara ya. Bagaimana progres pembelajaran mendalam kita? Apakah sesuai dengan capaian yang kita harapkan? Kalau untuk capaian hampir bisa dibilang 80% Bu, anak-anak sudah mulai mengikuti dengan apa yang sudah saya perbuat di NPP saya, di IPP saya untuk seminggu ke depan Bu, mengerjakan saya. Di situ sudah saya masukkan dan 7 kebiasaan Indonesia hebat tentang pembelajaran mendalam, juga dengan beberapa kegiatan-kegiatan yang berpusat pada anak. Baik, terima kasih Ibu Nisa. Menurut Ibu Fitri bagaimana? Ada kendala tentang si Rizky ini. Dia yang jarang masuk sekolah, bahkan biasa dilarang hidup di sekolah. Bagaimana? Berarti tadi Ibu atau Ibu ya sama orang tuanya dan alhamdulillah sudah kita temukan bahwasanya si Rizky untuk kepercayaan dirinya belum dapat ya, masih kurang ya. Jadi sehingga itulah yang harus kita munculkan. Yang perlu kita ingat dalam pengalaman belajar anak, bagaimana anak memahami, bagaimana anak refleksi, bagaimana anak mengaplikasikan. Berarti dalam mengaplikasikan si Rizky masih belum berkembang ya. Baik, untuk berikutnya tinggal tugas kita bagaimana kita bisa memberikan pemahaman pada si Rizky bahwasanya pembelajaran di sekolah kita itu tidak susah gitu ya. Mungkin itu ya. Tapi tadi sepertinya bukan seperti itu ya yang disampaikan oleh Mama si Rizky. Karena Mama si Rizky tadi lebih penekanan rasa percaya diri. Baik, terima kasih Bu Fitri untuk lanjut kepada berarti pemahaman terhadap pembelajaran mendalam sudah mulai mendekat dan sudah diimplementasikan di sekolah.